Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilia Paci dengan NIM 13142114 dari kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang peran organisasi dan sikap profesionalisasi dalam pendidikan. Langsung saja kita masuk. Yang pertama ada organisasi profesi keguruan. Konsep dasar organisasi keguruan. Konsep dasar organisasi keguruan merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk struktur dan fungsi lembaga pendidikan, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, serta koordinasi untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif. Dalam konteks ini fokusnya adalah pada koordinasi berbagai elemen seperti guru, siswa, dan staf untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada pengertian, tujuan, dan fungsi dari organisasi profesional. Organisasi profesional adalah kelompok atau asosiasi yang terdiri dari individu dengan keahlian atau profesi tertentu. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung dan memajukan bidang keahlian tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61 yang menyatakan ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan, sedangkan tujuannya secara umum adalah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai yang pertama, fungsi Pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Yang kedua ada fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Selanjutnya yang kedua ada analisis peranan organisasi profesi. Organisasi profesi keguruan mempunyai peranan, yaitu yang pertama pengawasan kode etik. Kode etik guru Indonesia terdapat 2 unsur pokok, yakni sebagai landasan moral dan sebagai pedoman tingkah laku. Jadi landasan pelaksanaan kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Kedua ada peningkatan mutu. Profesi sebagai guru pada dasarnya adalah pelayanan terhadap warga masyarakat yang menginginkan pendidikan yang diselenggarakan para lembaga-lembaga pendidikan. Mutu pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan sangat tergantung pada layak tidaknya penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk pada sikap profesional kependidikan. Rasional sikap profesional kependidikan. Profesi kependidikan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik untuk membantu dan membimbing serta membelajarkan peserta didik agar tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, hubungan guru dengan peserta didiknya adalah hubungan kepribadian. Maka kepribadian seseorang pendidik adalah kepribadian yang matang dan terus berkembang. Yang kedua ada pengertian dari sikap profesional. Sikap atau attitude merupakan suatu kecenderungan, perasaan terhadap suatu objek yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu pekerjaan. Oleh sebab itu, sikap bisa dipakai sebagai alat untuk memprediksi perilaku orang tersebut dalam bekerja. Sikap memiliki komponen, yaitu yang pertama ada kognisi, berkenaan dengan keyakinan, ide, dan konsep. Yang kedua ada afeksi, berkenaan dengan emosional, perasaan. Yang ketiga ada konasi, yaitu berkenaan dengan kecenderungan bertingkah laku. Yang ketiga ada sasaran sikap dari profesional kependidikan. Pola tingkah laku guru yang dijadikan sasaran dengan profesinya, yaitu yang pertama sikap terhadap peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap peserta didik, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap pimpinan, dan terakhir sikap terhadap pekerjaan. Selanjutnya kita masuk pada pentingnya profesionalisasi dalam pendidikan.
Profesionalisasi penting dalam pendidikan disebabkan inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi di mana terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjungi tinggi masyarakat. Sedangkan untuk dapat melaksanakan proses pendidikan dengan baik, dibutuhkan guru yang profesional terutama pada aspek pedagogis proses pembelajaran kepada anak didik. Jadi profesionalisasi penting dalam pendidikan disebabkan sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan menjadikan manusia sebagai manusia yang baik dengan misi instrumental, yakni merupakan alat untuk mencapai sesuatu. Baik, demikianlah pemaparan penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.